Legenda Malaysia iri dengan kualitas timnas Indonesia usai negaranya tersingkir dari Piala Asia 2023. Legenda Malaysia Stanley Bernard bandingkan kualitas negaranya dengan timnas Indonesia usai tersingkir dari Piala Asia 2023. Malaysia kalah dramatis dari Bahrain dengan skor 0-1 melalui gol Ali Madan di menit 95 sekaligus menutup peluang Harimau Malaya lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Hasil tersebut membuat Malaysia terpuruk di dasar klasemen grup E Piala Asia 2023 usai menderita 2 kekalahan atas Jordania dan Bahrain. Tak hanya itu, Malaysia juga menjadi salah satu tim kontestan Piala Asia 2023 yang belum mencetak 1 gol pun dalam 2 pertandingan terakhir di penyisihan grup. Stanley Bernard membandingkan kualitas skuad Malaysia dengan timnas Indonesia yang dinilai tampil cukup baik saat melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Contoh kita selalu bandingkan dengan Indonesia yang punya skuad termuda di Piala Asia, kemarin menang dari Vietnam 1-0, kata legenda Malaysia Stanley Bernard. Kita melihat pendekatan mereka, timnas Indonesia, sepanjang 90 menit. Laga pertama mereka kalah dan kedua mereka menang. Konsisten dari menit pertama hingga 90, ujarnya. Tapi terlihat apabila mereka tampil di Piala Asia mereka dapat 3 poin yang berharga dari Vietnam yang bisa dikatakan hebat di ASEAN, tambahnya. Berita lainnya. Satu kabar baik datang jelang laga timnas Indonesia versus Jepang, tentang Ramadan Sananta. Tim Merah Putih itu kemungkinan besar bisa diperkuat oleh Ramadan Sananta. Striker Persis Solo itu sebelumnya sudah absen dalam 2 pertandingan timnas Indonesia melawan Irak dan Vietnam di grup D Piala Asia 2023. Absennya Ramadan Sananta dikarenakan ia mengalami masalah kebugaran. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mungkin menilai Ramadan Sananta belum siap untuk bertanding. Walhasil dalam 2 pertandingan itu, Shin Tae-yong baru menurunkan 3 striker yakni Dimas Drajat, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka. Sebenarnya, tidak hanya Ramadan Sananta yang belum juga bermain. Ada 1 striker timnas Indonesia lainnya yang juga belum debut di Piala Asia 2023. Striker itu adalah Dendi Sulistiawan. Untuk Dendi Sulistiawan, striker Bayangkara FC itu tidak mengalami cedera. Hanya saja Shin Tae-yong tidak mendaftarkan namanya karena masalah teknis. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, tidak bisa menjawab lebih detail terkait Dendi Sulistiawan. Ramadan Sananta mengalami masalah kebugaran, kata Nova Arianto saat dihubungi bolasport.com. Kalau untuk Dendi Sulistiawan, hanya coach Shin Tae-yong yang bisa menjawabnya. Kini kondisi kebugaran Ramadan Sananta terus dipantau tim medis timnas Indonesia. Tersingkir dari Piala Asia, pemain Vietnam puji timnas Indonesia. Pemain Vietnam Nguyen Tuan An memuji timnas Indonesia yang keluar sebagai pemenang saat bentrok kedua tim pada laga kedua grup D Piala Asia 2023 Jumat lalu. Timnas Indonesia sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya dan banyak menyulitkan Vietnam di babak pertama, ujar Tuan An seperti dilansir dari Bongda Plus. Di babak kedua, Vietnam menguasai permainan, menciptakan peluang namun gagal mencetak gol. Saya pikir inilah gambaran Piala Asia di mana setiap tim terbaik berkumpul, semua tim bermain dengan determinasi yang sangat tinggi. Soal hasil pertandingan, seluruh yang ada di tim merasa kecewa, ia melanjutkan. Berita lainnya. Media luar soroti kemenangan timnas Indonesia, Arhan Marcelino dapat pujian, skuad STY kian dewasa. Media luar negeri, ESPN menyoroti kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam Jumat lalu. Timnas Indonesia mengatasi perlawanan Vietnam dengan skor 1-0 melalui penalti Asnawi sehingga menjaga asa skuad Garut lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Artikel ESPN yang ditulis oleh Gabriel Tan berpendapat, timnas Indonesia semakin dewasa di Piala Asia 2023. Kekalahan 3-1 dari Irak pada laga pertama tidak menyurutkan semangat juang skuad Garuda demi mencapai prestasi yang lebih baik.
Mereka adalah tim termuda dari 24 tim yang tampil di turnamen tersebut, namun talenta cemerlang Indonesia mungkin akan semakin matang di Piala Asia 2023, ujarnya. Qatar merupakan tempat untuk belajar, yang mana penampilan pertama mereka di Piala Asia sejak 2007. Mereka mungkin akan bertahan lebih lama lagi, prediksinya. Target timnas Indonesia memang lolos ke babak 16 besar Piala Asia, tapi dengan hadangan yang tidak mudah. Selain Irak dan Vietnam, ada Jepang yang notabene raja di Asia. Timnas Indonesia bisa mengintip peluang lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik, karena akan ada 4 dari 6 tim yang memerebutkan tiket tersebut. Merah Putih, Timnas Indonesia, meraih kemenangan penting yang akan memberi mereka manfaat baik dalam upaya mereka untuk lolos dari babak penyisihan grup, sambungnya. Secara hasil, Timnas Indonesia memang kalah dari Irak, namun secara permainan tim yang dimiliki Shin Tae-yong mampu memberikan perlawanan sengit. Perlu disadari, proses gol tersebut berawal dari halauan serangan Irak. 1-2 sentuhan yang melibatkan banyak pemain, aksi individu yang ciamik dari Yakob Sayuri sebelum melepaskan umpan yang disambut Marcelino Ferdinand. Gabriel menilai, Irak dan Timnas Indonesia saat itu sama-sama memiliki keberanian dalam serangan balik. Indonesia telah menunjukkan performa yang sangat baik, penampilan yang sama beraninya di mana mereka sering terlihat berbahaya dalam serangan balik, tambahnya. Kini, Yakob pun berpeluang dilirik klub Eropa dan Asia, berkat penampilan yang cemerlang di dua laganya. Bintang Jepang peringatkan rekan setim, khawatir dihajar Indonesia. Pemain timnas Jepang Takefusa Kubo memperingatkan rekan setim agar sepenuhnya fokus menatap laga kontra timnas Indonesia pada laga pemungkas grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari. Jepang sedang dalam kondisi yang tidak mengenakan. Digadang-gadang bakal dengan mudah lolos ke babak 16 besar, pasukan Samurai Biru justru kini dipaksa berjuang keras. Jepang kalah 1-2 dari Irak pada matchday kedua fase grup, Jumat lalu. Kekalahan yang membuat Jepang harus berjuang untuk merebut tiket lolos hingga laga terakhir sedangkan Irak sudah memastikan lolos. Kubo turut angkat suara melihat situasi ini. Jika kami memikirkan bermain melawan Korea Selatan berikutnya, kaki kami akan disapu oleh Indonesia. Kami ingin fokus untuk pertandingan melawan Indonesia, ujar Kubo. Itu ibarat sebuah gunung yang sulit untuk didaki. Mungkin sulit, tetapi kami hanya perlu menang pada akhirnya. Kubo mengungkapkan kekalahan dari Irak jadi pelajaran yang bagus buat Jepang. Hari ini adalah pelajaran yang baik bagi kami, dan kami semua perlu memikirkan detailnya, seperti strategi serangan kami, katanya.